Pertama kita jiplak pola dasar ini ya, yang tadi pola dasar badan wanita ini. Seperti ini ya, dijiplak. Jiplaknya seperti ini ya. Nah, ini kita tebelin. Nah, kemudian setelah itu kita jeblak bukla bagian depan, tapi caranya adalah kita luruskan di bagian kerulengan ini ya, ketiak. Ini adalah ketiak, dengan ketiak ini harus sama. Bagaimana cara menyamakan? Adalah seperti ini. Nah, ini kan dari ujung kertas ke sini 21 nih ya, dari ketiak ini. Nah, ini kita buat garis lurus 21. Biar lurus, kita memastikan bahwa ketiak ini nantinya lurus. Nah, kemudian ini paskan di bagian ketiak sini ya, ini harus pas. Caranya adalah dari ujung kertas sampai ke sini, ini ketiak ya, kita luruskan. Ini kan tadi ketemunya 23,5 ya, kita buat 23,5 di sini. Nah, ini buat garis lurus untuk ketiak. Lalu sekarang kita jiplak di bagian depan. Ini ketiak kita luruskan ya, ketiak ketemu ketiak. Ini kita jiplak lagi seperti ini ya. Nah, ini kita jiplak pola dasarnya tuh kan, jadi ini si ketiak ketemu ya. Jadi si ketiak ini dengan ketiak ini harus lurus ya, dalam satu garis lurus. Untuk meluruskan dari sini ke sini samain, dari sini ke sini samain ya. Oke, sekarang kita mulai memecah pola ini untuk menjadi berbagai macam pola. Pertama adalah kita bikin pola gamis ya. Ini adalah pola dasar kita ini, yang bagian leher ini masih benar-benar di lekuk leher banget. Kita turunkan kira-kira 4 cm. 4 cm ini untuk leher tanpa kerak ya, atau kalaupun pakai kerak apa saja. Kalaupun pakai kerak apa saja. Pertama adalah kerah eton, kedua adalah kerah rebah. Nah, kalau misalnya pakai kerah board, ini kita turunkan 2 sampai 2 di sini. Nah, ini kita geser 1 cm standarnya. Kita garis seperti ini, garis warna merah langsung. Dari sini kita tambahin garis ini 1 cm ya. Kemudian kita garis lagi warna merah. Jadi warna merah ini adalah yang pola sudah fix, sudah jadi. Lalu ini turunkan dari sisi 2 ya. Nah, keluar dari sisi ini 2 cm juga seperti ini ya. Dan kita garis
saya buat 130, dan yang keempat adalah lebar bawah. Saya buat adalah 180. Sekarang adalah di garis pinggang ini khususnya adalah 1/4 tingkat pinggang ya, ditambah 4 cm. 4 cm ini adalah untuk tolong garam ya. Tempat tingkat pinggangnya berapa? 74. 74 berarti 18,5 ya kan? 18,5 ditambah 4 cm. Hasilnya adalah 22,5. 22,5. Oh iya, masih lagi tambah 1 cm. Garis pinggang adalah 1/4 tingkat pinggang ditambah 4 ditambah 1 cm. Jadi 18,5 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 23,5. Jadi dari garis pinggang ke sini adalah 23,5. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi harus di garis pinggang ini ya. Nggak boleh turun, nggak boleh ke atas, tapi pas di garis. Kalau misalnya dia pinggangnya besar, ini bisa sampai ke sini boleh. Ya, karena ini pinggangnya kecil, dia jadi masuk ke dalam polanya. Ini kan pola dasarnya yang ini. Nah, sekarang kita garis. Pola kita pakai garis panggul. Nah, seperti ini. Ya. Lalu kemudian kita tinggal panjang berbawah, panjang garisnya. Panjangnya berapa? 130. Yaitu dari sini. Ya. Dari pangkal leher, namanya pangkal leher, sampai ke bawah 130. Karena ini kayaknya nggak cukup, sekarang kita gunakan lem. Nah, inilah perlunya lem. Kita lem kertasnya supaya kertasnya cukup. Turun dari leher belakang 1 cm seperti ini. Lalu kemudian kita geser dari pangkal leher 1 cm ya. Kemudian kita bentuk garis leher belakang menggunakan penggaris pola yang siku ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita geser juga dari bahu, ini adalah pangkal leher 1 cm seperti ini ya. Sekarang kita turunkan dari siku 2 cm, keluar 2 cm, hampir sama dengan bagian belakang, bagian depan. Dan sekarang kita bentuk lengannya ya. Lengan saya jarang menggunakan penggaris lengan karena saya lebih suka dibentuk seperti ini, hasilnya lebih bagus ya, dan lebih enak dipakai. Ini hasilnya lengan bagian belakang. Dan kita masih menggunakan ukuran yang sama dengan bagian depan ya. Lingkar badan 92. Ini saya tulis ya ukurannya. Diusahakan setiap bikin pola selalu tulis ukuran supaya kita tahu pola ini kalau sudah digunting ukurannya berapa. Ya, lingkar pinggang 74, panjang gamisnya 130 dan lebar bawah 180. Baik. Sekarang di bagian pinggang. Ini adalah bagian pinggang ya ini. Oke, saya bikin garis-garis untuk garis pinggangnya. Ya, ini saya garis putus-putus ya. Ini adalah garis pinggangnya. Berapa ukuran garis pinggang? Yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 dikurangi 1 cm. Jadi 1/4 dikali, ini kan pinggang 74 ya, ditambah 4 dikurangi 1 karena dia badan depan, badan belakang. Kalau badan depan dia ditambah 1. Ini adalah 18,5 ditambah 4 dikurang 1. Berarti 22,5 dikurang 1 sama dengan 21,5. Ya, 21,5 di sini. Ini adalah 21,5 pas di garis pinggang. Sekarang kita bentuk pakai penggaris panggul. Seperti ini ya. Nah, karena bagian bawahnya kita sudah ada garis dari depan, maka kita tidak perlu menggaris lagi. Nah, kita sama. Ini adalah 1/4 ya. 1/4 lebar bawah ya. Lebar bawah dikurangi 1
Nah, 1/4 dikali 180 dikurangi 1. Jadi 45 dikurangi 1 sama dengan 44. Jadi bagian bawahnya di sini adalah 44 cm. Nah, di sini ya, ini pas ya 44 cm. Ya. Lalu seperti tadi kita garis ya. Kita menggunakan meteran untuk memudahkan menggaris. Nah, ini saya kasih tanda ya, ini. Nah, baru kita pakai penggaris karena sudah ditentukan. Nah, ya. Sama ini kita naikkan 5 cm dari sini. Lalu kita bentuk garis melengkung pakai penggaris panggul dari naik 5 cm ke garis lurus tadi ya. Kalau bagian belakang nggak usah diturunkan, tapi kipas di garis. Maka jadi pola gamis depan dan belakang. Depan warna merah, belakang warna biru. Ukuran yang dibutuhkan untuk pola lengan yaitu yang pertama adalah KRLG 50, tadi sudah kita tentukan. Yang kedua panjang lengan, karena dia lengan panjang, jadi saya buat 52. Yang ketiga adalah besar lengan atau BLG, saya buat besar lengannya adalah standar 26. Untuk besar lengan ini adalah bagian bawah. Kalau misalnya kita mau kasih karet atau kita kasih manset, bisa sampai di angka 40 cm. Oke, sekarang kita buat ya. Sekarang ini adalah kita tarik garis vertikal, dan ini adalah lengannya. Saya bikin 52 ya. Dari titik ini kita bikin 52. Ini adalah kita ketemu titik B di sini ya. Nah, kemudian dari sini ke sini adalah dari ini ya, ini ke sini itu adalah sepertiga KRLG kerungan ya, dikurangi 1. Nah, sepertiga dikali 50 dikurangi 1 sama dengan berapa? Ayo kita anggap 50 cm sekitar 17 ya. 17 dikurangi 1 berarti 16. Maka dari B ke sini adalah 16 di sini. Ya, ini kita buat titik A. Nah, jadi kita buat garis lurus dulu dari titik A ini. Supaya lurus, kita paskan saja. Nah, ini kan di sini 36. Di sini pun 36-in. Kita bikin 36. Ya. Di sini adalah 36. Jadi kita buat garis lurus. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang B ke C ya. Kalau tadi A ke B adalah 1/3 kerung lengan dikurangi 1. Sekarang B ke C adalah setengah kerung lengan. Setengah kerung lengan ini berapa? Kerung lengan kan ini 50. B ke C nya posisi miring begini. Jadi 25-nya di posisi di garis ini loh ya, di garis A ini loh ya, nggak boleh sembarangan. Titiknya nggak boleh kayak misalnya ke sini nggak boleh, tapi pas tepat di garis A ini ya. Ini adalah titik C. Nah, sekarang kita tarik garis lurus dulu, miring ya, bukan lurus tapi miring. B ke C dihubungkan. Sekarang B ke D sama ya, sama dengan B ke C, berarti ini adalah 25. Ini ya 25, kita tarik garis 25. Ini adalah titik D ya. Nah, sudah. Sekarang adalah titik B ke E sama dengan panjang lengan. Panjang lengannya berapa? Ini adalah 52. B ke E ini adalah titik E. Nah, tadi sudah saya ukur B ke E nya 52 tuh ya kan, pas kan 52. Sekarang E ke F sama dengan setengah besar lengan. Ini besar lengannya 26.
Atau misalnya kita bikin 40 itu gede ya, misalnya nanti kita bikin karet lengannya, maka ini adalah 20 ke sini ya, ke sini 20, nah ini 40. Nah ini kalau kita mau pakai manset atau karet. Jadi sekarang titik ini ya, kita tarik garis merah untuk lengan bagian depan, dan ini biru, saya bikin garis biru untuk lengan bagian belakangnya ya, seperti ini. Nah sekarang kita buat lengkungan di sini, yaitu bagaimana ini ya, B ke C itu sama dengan dibagi 4. Nah sekarang kita bagi 4 nih. B ke C kan tadi 25 ya, dibagi 4 berapa? Adalah di sini 12,5, dibagi 4 lagi sekitar 6 sekian ya. Nah ini ya 6/4 lah ya, di sini 6/4 nih ya, B ke C 6/4. Ini adalah titik, saya beri titik C1, ini saya kasih titik B1 ya. Sekarang C1 turun 1 cm. Nah ini turun 1 cm ya, di sini turunnya begini ya, miring ya, turunnya bukan turun begini, bukan turun begini, bukan, tapi turunnya miring seperti ini ya, 1 cm di sini. B1 naik 1,5 cm. Ini naiknya juga miring begini loh ya, naiknya bukan naiknya begini, bukan, atau naik begini, bukan, tapi naiknya miring seperti ini, ngikutin garis miring ini ya. Oke, sekarang kita bikin, karena ini di sini bagian merah, maka ini saya bentuk warna merah untuk lengan bagian depan. Nah jadi sekarang bagian B ke D berapa? Sekarang saya tulis di sini ya, B ke D itu dibagi 3 ya. Sekarang B ke D nya kan 25, kalau dibagi D kan sekitar 8 ya, saya kasih titik 8 di sini. Nah di titik bagi 3 ini, di sini saya tulis katakanlah B2 ya. B2 itu sama dengan naik 2 cm. Nah naiknya sama miring begini ya, naiknya begini nih, nggak boleh begini, nggak boleh begini ya, naiknya miring seperti ini. Nah kita selesaikan untuk bentuk lengannya, dia warna biru bagian belakang. Nah selesai sudah hasilnya ini ya, dan ini adalah lengan untuk pola gamis kita. Setelah itu ini digunting ya, digunting semuanya depan dan belakang. Ukurannya lingkar badannya 94, kemudian 90, ini masih bisa digunakan ya. Ini kita bikin gamis nantinya pakai resleting depan yang dipecah di bagian pinggang. Tadi ini kita sudah bikin pola untuk gamis ya, yang kebetulan di bagian sini atau bagian bawah, ini adalah bagian bawahnya gamis ya. Kalau kita lihat nih atasnya, di bawahnya kita kan pakai lingkar bawah 180 nih, kita bisa lihat 180 ya. Nah jadi ini karena dia lingkar badannya 92, tapi seandainya nanti kita ketemu orang lebih besar dari ini 92 ini, maka lebar bawahnya kita buat maksimal di 240 ya, 240. Jadi nggak selalu harus, Bu apakah harus 180? Nggak harus ya. Nah ini ya, jadi kan tadi lingkar bawah ini, yang bagian bawah sini, ini adalah 180 ya. Nah kalau misalnya ada orang lebih gendut, lebih besar dari ini ya, lebih besar dari lingkar badan 92, kita bisa pakai lingkar bawah maksudnya, sampai maksimal di 240 cm, dan ini standar. Kalau lebih dari 240 cm, maka dia masuknya bukan pola gamis semi clock seperti ini, tapi dia masuknya sudah ke setengah lingkaran. Jadi 240 ini sudah mentok untuk mereka lingkar badan dari katakanlah misalnya sampai di 110 cm ya kan, 110 ini ukurannya jadi sudah XXL
ya, karena tadi saya pakai ukuran L. Kemudian untuk di bagian pinggang sini ya, di bagian pinggang, jika teman-teman nggak suka pinggangnya seperti ini, maka nggak usah diukur seperempat lingkar pinggang ini, tetapi langsung di garis lurus ya, ini ya, di garis lurus dari ketiak ke sini itu bisa digaris lurusin. Nah kayak gini ya, sampai di sini ya. Jadi hasilnya nggak ada tekukan gini, tapi dia langsung begini, kira-kira kayak pola daster ya. Kalau daster itu kan nggak ada ekokan di pinggangnya. Sekarang untuk lengan, ini tadi saya bikin bawaten bawahnya itu besar ya, sekitar 40 cm. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pola gamis lengannya nggak gede-gede banget, boleh. Ini kira-kira misalnya ini kita masukkan 3. Nah kalau kita lipat jadinya kayak gini nih polanya. Nah seperti ini. Nah ini kan dimasukkan berapa nih, 5 ya saya ya. Nah jadinya begini pola lengannya, seperti ini ya. Nah ini saya bikin lebar, kenapa? Ekspektasi saya dibuat manset seperti ini kira-kira, kan ada kerutannya, atau dipakai dikasih karet di sininya. Jadi dia lebar di bagian bawah lengan itu, bagian bawah lengan tuh di sini ya, di sini. Baik, terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Kita sudah membuat pola gamis ya, pola gamis semi clock. Nah, untuk video berikutnya kita akan membuat pola gamis ini menjadi baju gamisnya ya. Kita dari memotong, merader, finishing, menjahit, sampai nanti kita fitting. Nantikan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye, see you.